Dalam video ini saya akan membahas sebuah kasus yang cukup mengenaskan. Kejadian naas menimpa seorang anak laki-laki saat sedang bermain di sebuah wahana air. Kepala sang anak ini harus terpisah dari badannya. Orang tua sang anak tentunya sangat terpukul atas kejadian ini. Kisah ini terjadi di sebuah negara bagian Amerika. Ini kasus yang jujur aja sangat menyedihkan. Tonton video ini sampai selesai dan harap jadikan pelajaran. Mari kita simak videonya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 di Kansas, Amerika Serikat. Ada sebuah taman bermain air yang dibilang tuh taman bermain paling bagus di seluruh Amerika Serikat. Taman bermain air ini tuh punya semacam wahana perosotan yang dibilang tuh perosotan paling tinggi di dunia. Nggak tanggung-tanggung tingginya itu sampai 52 meter. Jadi kurang lebih tuh setinggi Menara Sutet. Kalau misalkan kita naik perosotan ini disediakan semacam ban karet yang bisa diisi 3 orang dewasa. Jadi nanti pengunjung akan merasakan sensasi ngerinya meluncur ke bawah setinggi 50 meter. Lalu nanti bannya akan naik lagi setinggi 23 meter sebelum kemudian turun lagi dan meluncur masuk ke sebuah kolam. Nah, kecepatannya orang yang naik wahana ini tuh sampai 110 km per jam. Bisa kebayangkan gimana seru dan ngerinya. Untuk keamanan di atas perosotan itu ada semacam jaring. Dan jaringnya itu ya untuk mencegah misalkan orang supaya nggak kepental atau gimana. Dan jaringnya itu nanti dia tersangkut di sebuah kayak semacam tiang. Jadi ada beberapa tiang di situ. Dianggap itu sudah cukup aman. Nah, semua orang tuh aja nih penasaran akan taman air yang sedang ramai dikunjungi ini. Karena begitu perosotan ini diresmikan, semua orang tuh berbondong-bondong datang. Mereka semua ingin coba wahana paling ekstrim di dunia ini. Nah, tapi sayangnya terjadilah kejadian naas ini. Nah, kejadian naas ini terjadi pada seorang anak laki-laki, sebut saja namanya Keller. Keller ini usianya baru 10 tahun. Keller sama keluarganya datang ke tempat itu untuk liburan keluarga. Nah, sebelumnya Keller ini udah benar-benar penasaran nih sama perosotan yang dibilang paling tinggi di dunia ini. Apalagi satu usianya Keller tuh sudah cukup tua dan cukuplah misalkan dia mau mencoba perosotan tersebut. Selama dalam perjalanan dari rumah ke wahana air itu, si Keller tuh udah betul-betul excited. Dia bilang sama bapak sama ibunya, pokoknya nanti begitu sampai aku akan naik perosotan itu. Saya bapak ibunya bilang, iya tenang, kamu tenang dulu, nanti pokoknya sampai di sana, kamu ditemenin sama kakak kamu si Nathan untuk naik ke perosotan itu. Jadi si Keller ini punya seorang kakak namanya Nathan, usianya 12 tahun. Nah, Nathan juga antusias banget nih. Begitu sampai di sana, mereka ganti baju, sempat keliling-keliling sebentar, tapi setelah itu si Keller langsung mengantri di perosotan tersebut. Sebelum si Keller ini ngantri, dia sempat ngeliat nih, di ujung perosotan itu kan ada semacam kolam. Orang-orang begitu meluncur keluar tuh mereka teriak-teriak gembira, ada yang ketakutan, bahkan ada yang sampai nangis. Nah, si Keller bukannya takut, dia malah semakin penasaran. Sebelum si Keller sama kakak yang namanya Nathan ini ngantri, sama bapaknya sudah diwanti-wanti. Kalian berdua harus naik ban yang sama. Ya, jangan kepisah. Ingat, yang namanya saudara laki-laki itu harus selalu sama-sama. Bahkan bapaknya si Keller sama Nathan ini menegaskan sekali lagi dan dia memastikan supaya anak-anak ini dengar. Dia bilang, kalian sebelum naik, lihat ayah dulu. Tadi ayah pesannya apa? Saudara harus selalu sama-sama. Si Keller dalam keadaan senang bukan main, dia bilang, oke ayah, siap. Dan si ayah gak tahu nih, kalau itulah kata-kata terakhir yang didengar dari si Keller. Singkat cerita, akhirnya Keller sama si Nathan ini ngantre, mereka naik ke atas dan tibalah mereka di puncak perosotan. Puncak perosotan ini ternyata si Nathan sama Keller ini harus dipisah, karena satu di ban depannya itu ada isi 2 orang, sisa 1. Nah, si Nathan dinaikkan ke perosotan yang sebelum si Keller, sedangkan si Keller naik perosotan setelahnya. Nathan meluncur ke bawah, sama sekali nggak ada halangan, semuanya lancar. Nathan nungguin nih di kolam di bagian bawah. Akhirnya tibalah giliran si Keller. Waktu si Keller naik ban itu ada 2 orang lainnya yang sebenarnya usianya sudah dewasa. Mereka berdua duduk di belakang, sementara Keller ini didudukan paling depan. Sebenarnya yang namanya penyebaran berat di ban tadi kan nggak merata. 2 orang dewasa di belakang, kok 1 anak kecil ini dibiarkan di depan.
Pada saat meluncur, saat itulah kejadian naas itu terjadi. Gara-gara itu tadi penyebaran berat yang terlalu berat di bagian belakang tadi, yang namanya ban tuh langsung keangkat. Dan saat terangkat itulah si Keller ini terpental dan kepala itu tersangkut pada tiang logam penyangga jaring yang menutupi perosotan. Nah, sudah bisa ditebak saat itu tuh langsung suasana chaos, semuanya panik, teriak-teriak, dan saat yang bersamaan juga air kolam itu sampai berubah merah gara-gara darah itu terus-terusan keluar dari tubuhnya si Keller. Nah, Nathan langsung teriak-teriak histeris, dia lari nyari orang tuanya. Saat itu posisi orang tuanya si Nathan sama si Keller tadi itu lagi duduk-duduk di tempat yang gak terlalu jauh. Dia lagi jagain adik-adiknya mereka. Waktu bapak ibunya ini nih ngeliat si Nathan teriak-teriak, dia nanya, ada apa? Nathan saking histerisnya dia cuma bisa bilang, Keller itu kesangkut di perosotan, Keller tersangkut, tolong. Nah, bapak ibunya ngira nih jangan-jangan ada luka atau gimana anaknya. Mereka lari ke bagian perosotan tadi, dan saat itu ada pengunjung yang begitu tahu ini orang tuanya langsung ditahan. Bapak jangan mendekat. Jangan kesini, bapak nggak mau lihat apa yang terjadi di kolam itu. Berkali-kali waktu bapak ibunya Keller ini mau mendekat ke kolam, mereka ditahan. Jangan lihat pak, jangan lihat, terlalu mengerikan, jangan lihat. Waktu itu akhirnya bapaknya Keller ini ngedatengin salah seorang staf. Dia bilang berusaha tenang, dia nanya ke staf itu, Pak, saya cuma mau tanya satu hal, anak saya sudah meninggal. Dan petugas itu bilang, ya pak, maaf sekali kami turut berduka cita, anak bapak udah nggak ada. Nah, disitulah kata bapaknya si Keller, dunia kami sebagai orang tua hancur, nggak akan bisa sama lagi. Pihak taman kemudian memanggil pihak yang berwenang. Gak lama kemudian jasadnya Keller dievakuasi ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter spesialis forensik. Dan ini adalah hasil otopsi yang saya jelaskan berdasarkan laporan forensiknya. Hasil pemeriksaan dokter forensik menunjukkan kalau kepalanya si Keller ini tuh terpisah dari tubuhnya itu setinggi tulang leher antara kelima dan keempat. Tapi saat itu dilihat potongannya itu nggak bentuk garis lurus. Ada kulit leher dan sebagian kulit dada itu masih menempel di bagian potongan kepala. Ada banyak luka lecet dan memar di bagian wajah, dan tulang di bagian wajahnya itu ada beberapa yang patah. Di bagian tubuhnya si Keller ini ada banyak luka lecet dan juga memar. Tulang-tulangnya di tubuhnya ini tapi relatif masih utuh, nggak ada cedera yang serius. Dan waktu diperiksa bagian potongan kepala didapatkan memang ada perdarahan yang sangat luas di bawah selaput otaknya. Karena tadi kan kepalanya sempat kepisah nyangkut di perosotan bagian atas. Ada benturan yang cukup kuat di situ. Dan tulang wajahnya itu ada beberapa yang patah dan juga ada pembengkakan di jaringan otaknya. Waktu diperiksa bagian tubuhnya, organ-organ dalamnya tuh semua sudah pucat. Jantungnya tuh sampai nggak berisi darah. Karena ingat di bagian tenggorokan itu kan memang ada pembuluh darah besar. Ada pembuluh darah nadi sama pembuluh darah balik. Dan semuanya itu langsung dari jantung untuk ke otak. Begitu terputus, sudah pasti akan terjadi perdarahan yang nggak terkontrol. Nah, di kerongkongan sampai tenggorokan si Keller ini sampai ditemukan darah. Dalam lambung juga ada darah sedikit, tapi darah itu sudah menghitam karena asam lambung. Ini menandakan ada perdarahan hebat ketika lehernya itu terputus. Waktu melihat kondisinya si korban ini sempat ada kecurigaan. Jangan-jangan ini ada ya korbannya dihilangkan nyawa dengan sengaja atau gimana? Kok bisa ya terbentur ya tiang tadi itu kepalanya sampai terpisah seperti ini? Karena ya namanya terpisahnya anggota tubuh itu kan biasanya karena kekerasan benda tajam. Tapi saat itu dokter menjelaskan kok dia ada perlukaan di leher si Keller ini menunjukkan adanya kekerasan tumpul. Ya memang itu jarang ya, tapi yang namanya kekerasan tumpul yang begitu kuat memang bisa memisahkan leher dari kepala. Dokter menjelaskan kok di situ tuh tapi lukanya nggak rata. Ada bagian yang agak tercabik-cabik dan pinggirannya itu ada memar dan juga luka lecet. Sedangkan patahan tulang leher ini juga menunjukkan pola luka akibat kekerasan tumpul. Kalau misalkan disebabkan oleh kekerasan tajam, potongan itu pasti bersih dan rata. Nah, potongan tulang leher ini juga akan menunjukkan potongan yang bersih. Ya memang meskipun sangat-sangat jarang, pada beberapa kasus itu kekerasan tumpul bisa mengakibatkan terpisahnya anggota tubuh. Nah teman-teman ingat nggak? Saya tuh pernah membahas di salah satu video saya yang sebelumnya, ada kasus kecelakaan lalu lintas yang memakan korban seorang laki-laki usia lanjut. Di kasus itu tuh korban ditemukan dalam keadaan kepala terpisah dari badan. Nah kasus Keller ini tuh hampir sama dengan apa yang terjadi ke laki-laki tua tadi. Karena ingat, waktu main perosotan tadi, si Keller kan meluncur dalam kecepatan tinggi sampai 110 km per jam. Waktu kepalanya kebentur pada saat badannya kepental tadi, terjadilah benturan yang sangat-sangat kuat dan saking kuatnya lehernya si Keller ini pun terputus. Nah, pembuluh nadi dan pembuluh darah balik ini akan terpotong juga dan terjadilah perdarahan hebat. Dan inilah yang menyebabkan Keller meninggal dunia.
Tapi hasil investigasi lebih lanjut dari pihak yang berwenang ternyata mengungkap banyak sekali fakta yang jauh lebih mengejutkan. Dari kejadian yang menimpa si Keller ini terbongkarlah kebobrokan yang dilakukan oleh pihak pengelola wahana taman bermain air ini. Ternyata selama wahana tersebut itu mulai beroperasi, sudah banyak orang yang cedera. Tapi selama ini tuh cederanya nggak sampai meninggal. Ada yang kebentur, ada yang tulang rusuknya sampai patah. Dan terhitung itu sudah ada 13 orang yang cedera waktu main perosotan tersebut. Nah, pada kasus Keller ini pihak taman air tadinya mau mencoba berkelit. Mereka bilang kalau apa yang dialami oleh Keller ini disebabkan gara-gara posisi duduknya tadi itu nggak seimbang. Anak kecil di depan dan orang dewasa 2 di belakang. Tapi tadi kan di atas itu ada operator. Kok bisa dibiarin gitu? Harusnya saat itu operator tuh ngatur duduknya, Keller di tengah dan diapit 2 orang dewasa, jadi kan seimbang. Tapi enggak, gara-gara dibiarin seperti ini saat meluncur ke bawah dan menukik ke atas, ban tersebut sampai kepental. Bahkan sampai ada saksi yang ngelihat bannya itu sampai seperti terbang loh, sebelum ngebentur seluncuran bagian atas. Ternyata yang dibilang perosotan paling tinggi, paling ekstrim di dunia ini didesain secara asal-asalan. Dari segi keamanannya itu cuma dites berdasarkan perhitungan mata. Nggak ada tuh dicek kecepatannya berapa atau gimana, kira-kira kekuatannya seperti apa. Semuanya tuh cuma ya perkiraan kasar aja. Dan pemilik taman air tersebut memang sangat menganggap enteng keamanan wahana perosotan air tersebut. Dia tuh cuma terlalu fokus mau membuat gebrakan dengan membuka perosotan paling tinggi di dunia. Ada satu lagi nih temuan yang tidak kalah mengagetkan. Dan waktu dilakukan pemeriksaan, diketahui kalau remnya wahana tersebut itu rusak, gak berfungsi. Dan sebelumnya ada laporan kalau misalkan rem ini tuh gak berfungsi kira-kira 10 hari sebelum Keller kecelakaan. Tapi lagi-lagi pemilik taman air ini mengabaikan laporan tersebut. Dianggap enteng, gak apa-apa, gara-gara dia tuh ingin taman air tetap ramai dan image-nya semakin naik. Dan akhirnya pihak pengelola harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan hukum. Mereka dituntut dengan pasal kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Selain itu, taman bermain air ini akhirnya harus ditutup untuk selamanya. Dan kondisi Nathan yang menyaksikan kejadian tersebut tentu saja benar-benar sangat trauma. Saya benar-benar nggak bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh Nathan. Teman-teman, dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran. Kalau kita wajib selalu mengawasi anak kita yang masih di bawah umur dimanapun mereka bermain. Karena jujur saya sering melihat banyak orang tua yang membiarkan anak-anaknya ini berlarian di pusat keramaian atau di tempat umum tanpa pengawasan. Saya sarankan agar jangan sekali-sekali lengah untuk terus menjaga anak-anak kita. Karena kita nggak tahu nih apa yang akan menimpa kita. Karena jarak antara kematian dan kita itu sangat-sangat dekat. Lebih dekat dari yang kita perkirakan. Saya harap kita semua selalu terlindungi dan sama-sama melindungi. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.